Setiap poso dan itu kerajuan hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Hari-hari poso Tuhan maka dihitung oleh Allah siapa sana seperti kita melakukan puasa selama 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailah. Dan sholat kita pada malam-malamnya, maka dihitunglah sholat kita itu qiyam lailatul qadri, seperti kita sholat dan beribadah di malam turunnya Lailatul Qadar. Jadi puasa sholat siang hari, lalu isilah malam dengan sholat. Aku karyawan di situ awal bulan Zulhijjah. Jadi bangunnya kita malam sholat sunat pada malam hari, maka nilai sholat itu seolah itu sholat di malam turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan tahu di awal. Kalau ada ibadah yang kita lakukan di malam, lalu turun Lailatul Qadar, nilai ibadah yang kita kerajuan. Seolah-olah kita sudah beribadah selama 83 walaupun ibadah kita, maka balasan diberikan Allah. Tuhan, ibadah kita dan kerajaan semalam itu diberikan Allah seolah-olah pahalanya kita mendapatkan ibadah selama 80 tahun. Begitulah mulianya bulan Zulhijjah. Lalu yang kedua apa? Ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah adalah berpuasa. Di banyak-banyak berpuasa. Kenapa? Karena ulama mengatakan man shoma hadhil ayyam akramahullah bi asrati asya. Siasatnya orang yang berpuasa pada hari-hari sebelum awal bulan Zulhijjah, maka Allah muliakan mereka. Dan apa Allah muliakan? Jadi buah dari puasa awal di 9 awal atau 10 awal bulan Zulhijjah, maka yang diberikan Allah kepada Allah adalah yang pertama al-barakatu fi umuri, umur dan tinggal diberkahi. Jadi berpuasa sebelum awal bulan Zulhijjah dimuliakan Allah. Yang pertama adalah bentuk kemuliaan Allah kepada awak. Satu, semua yang diberikan Allah kawan itu adalah barakatuh fi umuri, semua awak baru ada barakah. Barakah artinya adalah ziyadul khair, bertambah kebaikan. Berkurang data ini bertambah amal ibadah, bertambah banyak ibadah, bertambah tsunami beribadah. Aku nama kawan, eko bertambah lama ada, bertambah malih ibadah, bertambah sakit di kawan. Aku nama kawan. Nyokala aku bayu kecil dan nikmat bahasa surah, ibadah bahasa surah tambah. Orang-orang tertentu. Tapi orang jawab, umum nikmat bahasa surah, ibadah bahasa surah tambah. Banyak ibadah yang tak bisa orang perbuat dulu, kini tak bisa orang kerajuan. Dulu tak bisa orang kasurau. Dia tidak boleh mata kurang kepada diri, lah bisa orang Rasul. Dulu dah baca doa apa? Ini ketika doa, ini baca Quran. Dulu dah sempat itu hadir di sekitar buku, macam-macam kesibukan. Kini dah bisa hadir di situ. Dulu dah bisa awal sholat malam, kini lah bisa sholat malam. Dulu sholat banyak
tinggal pada tahu. Ini sholat itu jangan dikata tidak. Dan sholat itu kerajaan berusaha di awal waktu. Jika jauh berjamaah, aku namanya laki-laki ada laki. Itu namanya umur yang barokah. Oh, pertama, umur bertambah juga. Akan bedokan, pertama tuh, pertama sakit, adinan, aku di dalam tu kaulah. Datang orang ke surau pakai sarung harum, sakit juga dia. Pulang dari Makkah, dia bawa perempuan kasturi Cina. Bapak kita ke surau. Ala sakit kepala dia bawa perempuan surau satu lagi belum ah. Hidung den. Aku musuh orang salah doa. Aku tidak sapar musuh sapar harum. Apa mencari gitu? Aku kalau nak gay umur nak berkah ni. Pertama tu tambah sakit saya tiba. Pertama tu tambah banyak si salah orang pada awak. Kayu orang salah kan saya orang mulai. Enggak. Hari sana orang buat susah orang mulai. Pokoknya orang pun nak bantu orang pada awak. Ada orang nak bantu orang pada awak, hati itu sakit saja orang. Itu salah satu ciri umur tidak barokah. Jadi umur barokah pada pedawan salah satunya adalah dengan melakukan ibadah puasa di awal bulan. Nah, maka ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pada hari-hari di bulan Dzulhijjah. Contoh, di hari pertama, apa peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Dzulhijjah? Semua dapat perintah untuk beribadah puasa. Kata Rasulullah, di hari pertama itu adalah Ghafarallahu lahu fihi Adam. Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan Nabi Adam. Jadi dulu Nabi Adam pun diusir Allah dari seluruh. Kemudian selama 200 tahun untuk beristighfar kepada Allah. Rabbana zalamna lalu selesai. Ketika kakinya menginjakkan jabal rahmah kepada Arafah, disitulah Allah ampuni dosanya. Bertepatan pada tanggal 1 Dzulhijjah. Lalu kata Nabi, man syoma, siapa yang berpuasa zalika yaum, pada hari itu, tanggal 1 Dzulhijjah, karena di tanggal 1 itu Allah ampuni dosa dia. Jadi puasa itu bukan. Maka balasannya kata Rasulullah, Allah telah mengampuni lahu baginya, bagi orang berpuasa kuliah dari segala macam dosa. Sebagaimana Allah sudah mengampuni dosa-dosanya Nabi Adam. Orang tuan bana lakukan dosa bakar dapat ampunan Allah dari hijab, sebagaimana Allah pun mengampuni Nabi Adam pada tanggal 1 Dzulhijjah. Lalu yang musnah pada ayat kedua, istajaba Allahu du'ahu Yunus alaihissalam, doa Yunus alaihissalam pada hari yang kedua di bulan Dzulhijjah. Peristiwa yang terjadi adalah Allah mengampuni doa, mengabulkan doa Nabi Yunus, yaitu pada tanggal 2 Dzulhijjah. Dia kata di doa Nabi Yunus. Baik bapak contoh. Doa Sulawesi dia apa aja? Dia bapak contoh. Serius. Tak sempat kena mampu Sulawesi. Kedua ni baca. Kadang tak. Masuk doa kedua. Kedua doa alhamdulillah berkat. Karena Allah terima kasih kepada Allah. Lancar doa ini.
terima kasih laporan kepada Allah. Ya Allah, dengan rahmat, dengan kasih sayang Engkau, lah lancar mengajar buah. Lah selesai memakan terima kasih Allah. Di kalimat alhamdulillah itu hakikatnya adalah ucapan terima kasih kepada Allah dan kebaikan Allah. Nyukat ada kalimat pengaduan, ada kalimat laporan. Memulai sesuatu mulai dari bismillah. Bismillah itu mengaku kepada Allah. Ya Allah, untuk kerajaan Engkau dengan kasih sayang Engkau, ya Allah, lancarkanlah kerajaan selesailah. Kerajaan dah selesai, ada lupa lapor kepada Allah. Ada alhamdulillah, terima kasih Allah. Dengan kasih sayang Engkau, selamat Engkau sampai ke surga, selesai kerajaan Engkau. Jika akhir-akhir perbuatan biasa doanya adalah alhamdulillah. Terima kasih. Nabi Musa alaihissalam dulu dia dimakan di dulu masuk dalam pariwara lawan. Ketika dia lari dari umat Adam, umat dulu itu berbeda dengan ini. Kalau umat dulu itu contoh umat Nabi Musa. Nabi Musa itu berdakwah selama 950 tahun. Lalu mana Nabi umat? 80 orang. Bagus kecil. Ada orang mana? Baru terkecil Nabi Musa. Berapa pun orang. Siapa tidak orang? Baru kau kecil, baru apa mana? Aku dulu dari mana? Ayah. Nabi Musa itu umat tidak menanya air kecian, maka lari dari umat. Maka ditakut Allah masuk ke dalam laut kadang. Dibawakan kadang ke dalam laut. 20 hari dah masuk dalam laut. Ibu ditaruh. Ibu ini kepada memberikan kadang-kadang makan macam kuah ikan. Tak bisa bayar. Tapi selama berpuluh hari dalam parian yang dilakukan oleh Nabi Musa, berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibu bersoal dulu ketika hamil, aja macam tu. Asbab itu supaya nanti harapan keluar anak dalam kandungan mudah, soal keluarnya dalam virus dari paling dipercaya hanya makan. Memang kalau ada masalah dalam jiwa ini, nak keluar masalah kok. Maka banyaklah membaca doa Nabi Musa supaya keluar dari persoalan ini. Itu salah satunya. Jadi, lalu siapa yang berpuasa? Man shoma dzalika yaum. Siapa yang berpuasa pada hari itu, hari yang ke-12 hari ini, Bang? Musuhnya. Siapa yang berpuasa di hari ini di tanggal 2 Zulhijjah, maka kata Rasulullah, kana kaman abadallahu ta'ala sana lam yasillahu fi ibadati tarfatu ain. Maka adalah dia itu seperti orang yang sudah beribadah kepada Allah selama 1 tahun. Jadi kita kerana sehari balasan diberikan Allah sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun. Siapa itu karena jiwa dapat gaji sekarang itu rasa tahu yang keraju. Jawab sehari, sapu gak ada awak gaji jiwa sehari, jauh kurang yang kerja setahun. Itu betul. Jadi awak kerja sangat, tapi kerja sehari balasan diberikan Allah dan kerja sehari seolah-olah kerja waktu rasa tahun. Maka balasan diberikan Allah sapu jauh daripada setahun. Itulah keuntungan kita umat akhir zaman.
karaju saja balasan dari Allah balik PDIP. Itu sayang Allah kepada awak umat ahli zaman. Sebab awak bukan berbeda umat terdahulu. Umat terdahulu itu memang ibadah banyak. Kalau di bagian banyak ibadah awak yang dulu dah kan bisa awak yang pulang dulu. Kalau ada yang banyak ibadah masuk subuh waktu awak mungkin kau masuk pada belakangan masuk. Tapi Nabi Muhammad mengatakan dan kalau masuk subuh yang lain sebelum dulu masuk subuh. Bahasa pada ibadah sedikit. Kalau orang dulu itu kan umurnya ratusan tahun. Badan juga ada tinggi pada bukwe. Iman bukwe. Di badan juga ada tabu bukwe. Umurnya banyak. Maka ibadah akhirnya bukwe itu banyak. Umur banyak. Lalu masuk beribadah. Badan bukwe, fisik gada. Semua banyak ibadah yang bisa lakukan. Kan berbeda, kurang dan fisik, kurang dalam fisik beribadah berbeda. Kurang dalam fisik mungkin sholat hanya bisa berdoa. Sudah tu lama menilai, tak buru itu kekiwa. Tapi kalau orang yang berfisiknya, 20 rakaat sholat biasa saja, kan banyak yang berdoa. Umat. Lain umat dulu umat kini. Kalau di kini kos tanpa sedek. Enggak, awak sama sikit apa yang umur sikit pada diri awak pendek-pendek kemudian iman awak pulang lalu ibadah awak sedikit bisa awak kenal di samping badan awak fisik awak pendek iman awak lama umur masih kecil tentu sikit ibadah bisa masuk beramal awal sedikit diberikan Allah. Kemudian kekuatan awal beribadah ada mahal. Tapi kok bisa awal masuk surga sebelum dulu masuk surga? Karena dia awal diberikan Allah. Amal dia harus sedikit balasan pula yang diberikan Allah. Balik. Aku itu mana? Tidak. Contohnya itu beribadah berpuasa kita satu hari. Maka balasan diberikan Allah samalah kita sudah beribadah selama 1 tahun. Aku kadang dari dulu. Mungkin ibu kata dulu, cuma mengarahkan lalu cerita. Ya. Kata Rasulullah, man sholat rakaat ba'da sholatil maghrib. Siapa yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib dengan catatan lam yatakallam bainahunna bisu. Tidak ada bercerita tentang bunuh-bunuh. Dan sholat maghrib sudah membaca maghrib tidak ada cerita tentang bunuh-bunuh. Tidak ada memfitnah, tidak ada mengujian, tidak ada caci maki, tidak ada cari bagel. Lalu sholat tadi 6 rakaat, 2 rakaat salah, 2 rakaat salah apa yang apa alasan? Agar kalau ibadah isnata asar maka dia diberikan Allah pahala seolah-olah dia sudah beribadah selama 12 tahun. Kalau itu kan setahun. Kalau itu seolah awak sudah beribadah 12 tahun. Ibu coba, ibu tunjuk tangan. Siapa kalau sholat boleh tahu tangan nanti? Menunjuk saja. Tangan dulu itu sengaja boleh tahu kan? Tak karena aku dah tahu jawab. Dikasih sayang Allah kepada Allah. Sholat 6 rakaat balasan diberikan Allah seolah-olah kita sudah beribadah sudah sholat selama 12 tahun. Amalah kalau kita sholat saja. Ada yang berbeza. Ayo. Sebab sebenarnya. Kalau ketemu perkara. Kalau beda ya, boleh. Kalau ada boleh. Kalau dia dia akan tahu. Kita bisa tahu. Biro dia. Biro nanti dia kerja. Semata kerja. Kata mana di mau ini? Boleh ini.
kerajuan sholat sunat awal. Sholat awal ini sunat karena Allah. Itu namanya surah ya. Allahu Akbar ada jadi sholat awal ini sunat karena Allah. Terus itu sholat awal ini sunat karena Allah. Dan jadi namun sholat itu sholat awal ini. Waktunya khusus sudah maghrib dilaksanakan. Asli syarat boleh. Kalau itu bisa. Maka salah satu waktu yang paling mulia adalah sudah maghrib dilaksanakan. Itu betul mulia. Ada di bawah waktu yang mulia dipakai dengan berfaedah. Dipakai waktu yang seperti itu. Jadi untuk mengajak kelalaian waktu sholat kepada Allah. Bisa gitu kaya apabila kita memanfaatkan hampir macam itu. Pertama sudah beri dilaksanakan. Nah, baca Quran itu sholat sunat tadi. Diutamakan sholat sunat tadi dua. Nah, kalau itu awak kemati ibu. Itu mati dua. Dua. Nah, kecuali ibu dan kemati ya. Kalau awak kemati ibu, paman sedang kali dilaksanakan. Sudah itu nanti ada lagi waktu yang mulia, yaitu 30 menit atau sejam menjelang masuknya sholat subuh. Nah, sejam menjelang datang sholat subuh itu banyak amalan kerja baru. Tahu ya? Kamu nak tujuan bisa sasaran lima macam sholat. Ini bukan dia lima macam sholat kok. Lain sunat duduk. Iya, sholat satu malam jika ada dua macam sholat, jadikan ibadahku sebagai rutin satu malam. Bukan dalam kelas kaum milih dia bukan itu. Jadi awal subuh kurangi lalu ibadah karena untuk mengajar lalaian masuk dulu kepada Allah. Dulu dia ada salat Arab, sakit dulu sesuatu. Banyak sholat pun ada tinggal banyak lalaian. Sementara masuk dulu juga ditanya oleh Allah. Masuk dulu itu ditanya oleh Allah. Kenapa Allah lagi awal masuk dulu disempurnakan satu Allah ketika dulu? Badan kue seluruh namu mana tajam. Aku dah sesuatu banyak walalai untuk beribadah. Apa mengajar orang? Dari buku cara mengajar ada jago jangan pet sekurang-kurangnya menjelang datang waktu subuh sejam menjelang masuk waktu subuh selesaikan ibadah sholat 5 macam sholat sunat kedua karena dulu Nabi mendengar bunyi terompah bila berlama dalam surga sehingga saya merah ulang tidak kemudian Rasulullah bilang, "Inilah bab terkah terompah yang di dalam subuh buku Isra'ah." Apa paling kau? Bila mengatakan aku sholat sunat setelah berwudu. Ayat. Artinya dulu sholat wudu karena Allah. Artinya dulu. Sudah sholat wudu lalu sholat taubat dosa banyak Allah. Disamping dengan taubat dengan istighfar maka ada namanya sholat taubat. Ada sholat taubat sunat karena Allah. Isinya itu. Bermula sudah tentu berbalik syarat kalau apa. Sudah itu sholat hajat. Karena banyak hajat awal kepada Allah nak capai hajat itu dikabulkan Allah, maka awal tolong dengan sholat hajat. Lalu dulu amal dan pencapaian hajat terkabul. Maka kata Nabi Musa kepada Allah. Ana Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ajib Musa ya dakwatu falam tajib da'wati fa'alibni syai'an ad'uka bihi." Ya Allah ya Tuhan, aku sudah meminta kepada Engkau. Lah Nabi Musa sampaikan hajat kepada Allah, tapi tidak kunjung diberikan Allah, tidak kunjung dikabulkan Allah hajat-hajat Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun dalam doa kepada Allah disampaikan. Jelas salahmu rasanya hajat disampaikan Allah, tapi Allah dulu dikabulkan Allah lain. Lalu Nabi Musa mengadu kepada Allah, "Fa'alibni."
Saya ajarlah kamu ya Allah sesuatu. Lalu kalau aku ajar kamu sesuatu, lalu aku amalkan itu, adakah sehingga engkau mengabulkan permintaan Allah? Jadi minta tolong bahwa dengan Allah. Jadi mengusaha dengan amal. Nanti kalau bertawassul dengan amal, dicapai Allah dari kabulnya sebuah hajat. Nah, lalu Allah sampaikan kepada Musa, ya Musa, kata Allah, "Idza dakhala ayyamul ashri min Dzulhijjah." Apabila engkau nanti masuk bertemu dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, baca engkau, aku aman, lakukan itu. Akan baca dulu la ilaha illallah. Akan dua hajat. Kalau engkau baca Allah itu banyak-banyak di awal bulan Dzulhijjah, akan dua hajat juga. Aku akan memenuhi hajat engkau. Bukan benar engkau. Dia amal dan membaca doa dikabulkan. Ayat yang besar. Ya Allah, kullu ibadika yaquluna. Ya Allah ya Tuhanku. Kalimat yang Rasulullah mau membaca itu kalimat yang baca di sadolah banyak. Apa yang kau baca itu sadolah. Nah barulah itulah biasa, itulah laku loh. Akhirnya apa mana tahu yang ada orang ada jodoh. Itu Nabi Musa minta Allah. Lalu Allah kecilkan Nabi Musa. Kecil Allah. Ya Musa, man qala, siapa yang membaca la ilaha illallah fi hadhihi al-ayamil marah. Ayat Musa tahu deko. Siapa orang membaca kalimat la ilaha illallah sekali saja di awal bulan Dzulhijjah 10 awal, dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 10 awal. Siapa saja yang membaca kalimat itu Musa dan semuanya marah sekali saja membaca, lalu hasil nilai pahala dan dibaca sekali itu. Kemudian lalu yang sama bersama wal amsal. Niscaya kalau ditimanglah pahala dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, niscaya balik puluh pahala lewat sekali itu. Dibandingkan baliknya lagi kan? Kira-kira kan pahala ini. Bayang pala kadang lagi bumi kuah. 7 lapis langit 7 bumi, masuk ada timbangan. Penghalau lewat sekali di awal dan Dzulhijjah membaca masuk ke timbangan hari timbang. Wah, balai benar kepala Allah daripada lagi dan bumi kuah. Begitu Nabi Musa minta kepada Allah, ketika Allah kecilkan itu, lalu Nabi Musa pun bisa membantah. Maka inilah kalimat yang paling afdal zikir. Si afdalnya zikir. Nah, kenapa itu afdal zikir? Pikiran ibu bangku sehari semalam pada banyak membaca kalimat. Lihat salat zikir. Jelas serius. Salat kali. Karena satu-satunya kalimat yang dibaca di akhir kehidupan yang menyamin Allah masuk surga adalah kalimat dari Allah. Tak pernah lain. Enggak. Manakhiru kalamihi la ilaha illallah wal jannah. Siapa di akhir ucapannya, di akhir hidupnya dia baca la ilaha illallah, dia masuk surga. Yang lain lalu nakoi. Siapa yang sudah sholat mati berseluruh alun-alun semua disebut. Siapa yang akhir hidupnya baca Quran berseluruh alun-alun yang bertemu dengan si itu Allah. Kalimat Allah Tuhan yang baca itu dia masuk surga. Sementara kalimat itu nakarawan baca. Bawa membaca kalau mati, kalau malih-malih baca. Itu diperbanyak baca kalimat itu. Para banyak macam zikir. Tapi ini adalah seabdal zikir. Maka pahala negara dan ini pula lah yang menjamin kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Kalau terbaca di awal dan terbaca harus dilihat di
biasa. Yung mana biasa itu kebetulan mak. Jadi ibu orang yang biasa cari. Sesaat artinya carinya keluar tujuan. Kenapa? Karena biasa. Jadi nan biasa kalimat itu biasa. Banyak kalimat itu dibaca dibanyakan kalimat-kalimat yang lain supaya nanti mati tak mana di dunia orang awak baca surat. Oh ya, kau baca surat. Kalimat dari Allah itu luar biasa. Jangan sampai awak remeh. Kadang-kadang kalau jadi pada masa ini awak jadi imam boleh baca mulai dari Allah terus sekali nak masuk. Tapi kan kalau ada rasa benci dan dia mana kalimat berjuang itu sebuah khotimah baru. Itu kalimat tidak main-main dulu, tidak. Amaku kalimat itu dan selalu janji. Ada orang yang tidak bisa membaca kalimat itu nanti hari kehidupan. Banyak. Baru banyak. Karena yang pertama tak ada di besok ketika hidup. Diajar jauh sama lari. Nah, sudah tak ada baca. Ketika mati isi darah bisa membaca kan bisa. Jika lagi asuh yang membaca itu. Lalu nanti mati tak ada karena orang dan mengenal suang sewa rumah. Dia anak keluarga lapai dan polisi dari kode laki yo. Nah laki yo lapai itu jadi dia merantau. Dia awal dah lapai merantau rumah dilah doa. Mana? Sebab awal lagi bukan sadang di rumah di merantau. Di bawah mana kaya merantau tu orang sibuk yang kembali awal sehari ini lampu. Nah bagi kemasjid dan dulu polisi lagi-lagi ni. Alamu hari Rasul Sinan Abiyalah mau di rumah silah. Bilo baik rantau kalau anak mau baranak. Walaupun agak mana. Telepon dia nak bakal rumah, bilo mau bakar mah. Bapak kaki bersakit cina. Maka ya, aku cucu aku nak sebalik keluar dia. Nak sebalik kan tempat jauh dia. Ayolah masa sudah. Yang bilo hari itu kita tidak akhir bulan itu. Tengah-tengah bulan kemarin lama. Ada yang bawa terampil baik di sini. Ini saya berdua dia diperhatikan kanan saki mana kaki. Abang tinggal dia pak pada rumah lain. Abu boy sabar untuk kedua dia. Dia pak pada wah. Orang ini lain dalam membaca kalau surah Al-Quran tidak. Baiklah ajaran aku. Nah sebenarnya apa baca aku dah uliah kurang sih. Agar kita saya kanan baru saya lagi anak betul ya. Baiklah lihat. Ibu di sini tentu 2 hari sudah situ. Anak-anak selesai keluar, cucu selesai keluar, anak pun sih. Agar kita nama menurut pada ibu salah satu yang murah buat dan tinggi pada perasaan bersyukur. Bapak tu awal buat ini. Maka bawa di sini terpewa mana dia nanti pulang pulang kayu. Maka dia makan sama meja bulan tua sama-sama. Sedang makan itu cucu baru kegadaan lupa baik-baik kesiaran nasi cucu. Lalu dia ini orang bawa makan kepada bagi syarat nasi dia. Baik mahal kau dia. Sehari 80.000 ini 10 kilo. Buat 3. Awak kita buat 3 dengan makan dan kembali berwah. Yo. Rasul dewa. Dan jadi cucu cuma di awak sedang makan dia awak tak satu mau beli barang, malah sunat. Walaupun dia menentukan ada nembak kawan dulu, dia memang murni mari anak sebenarnya makan jauh memang. Cuma dia awak perasaan pula TV pula bego, kian terbangun kembali bulan kanai. Ranyu agaknya. Dalam Rasul. Cuma awak kecil tu orang isi makan lain. Ada anak terus kita isi makan alamku lebaran saja. Padahal
Nampaknya saya bilang, padahal makan sama lama. Itu tak bohong. Aku makan dulu kali itu tak bohong. Nyawa, tapi nasi baru kilo subuh makan. Mereka nyari coba. Kenyang sih. Kenyang 100%. Kenyang sih perui. Apalagi kalau bisnis adu hari kalau dia nak orang sebalik, nama tu lah biasa. Dia nak orang masuk juga. Ada nawak Yesus amat kaya kerta jangan dikawal. Dalam Allah amat tak kaya semakak kaya kerta lah. Abang Ali sini sila ujulah. Apa bahan rumah? Ayah pak dia amat dah boleh sama seribu betah oh. Tadi masa nasi sini. Ada. Bang kaya kerta. Ada anak menantu berasa itu kayu lulus kan? Dia malah lain dan mau timbul rumah orang kayu itu dah biasa dulu di sofa aja dulu. Dah biasa dulu di mana? Wah, mau jual. Jual kamu dan teko jual dulu biar teko. Dua setengah ini dia mau jual seni mulu kan? Jual ya. Ada dulu juga. Tahu Ustaz tu. Ayo lagi. Terasa Ustaz. Kamu ada teko tuan. Anak kedua menantu kemudian dia tu cucu wala polisi. Nampak itu sarung sedang sapu pemalai pada lah. Tunjuk tu anak kawan. Walaupun ada sarung sedang cuma dia tunjuk dia lah. Awak rasa sarung di menantunya. Okey. Tak ada itu kali ya. Mentang dia hari baru ini kan hari itu dia bertahu tapi hari itu nak baik. Lapar rasul sudah adu hari sini ada tahu ada pulang dan di rumah kamu komando sama kopi di dalam mampu mana sudah tapi kerana hari sudah anak dan kemarin pukulan dan pekerjaan kayu jadi wawasan berkat hari awak terus ini bukan campur ini perasaan kalau penganak mulai habis syaitan kadang-kadang masuk. Ayat syaitan mengamak pada masa susah-susah mana. Cuba mencari-cari elok di balik sawah. Karena buat terbuka kabar dua. Maka tadi dia berbuai maksudnya selesai dan berdua penembakan mengairi. Kira dia awak berdoa dari Allah. Jarang ibadah. Ayo cari kali dari kabur Kalau kamu sinar buah itu sinar mulia, mati sate kau jadi. Aku kalau TV perasaan berapa itu. Jadi itu sudah kalau suruh dia berapa dia berapa ya? Boleh tekan mesti. Jadi itu balik apakah kasih dia. Jadi puasa pada hari yang kedua maka nilainya sama dengan puasa setahun lamanya. Jadi solat umum tadi itu sudah ya. Satu solat dua solat taubat, tiga solat hajat, tahajud, solat tahajud, solat zikir, dalam rakaat sudah itu baru ditutup dengan solat witir 3 rakaat. Jumlahnya 7 balik rakaat satu malam solat insyaallah. Jadi balik itu suruh balik. Itu nanti biasanya satu malam. Sudah buku Quran, buku zikir, baca oleh Allah sebanyak-banyak baca tasbih dia. Allah ilaha illallah sebuah. Tu baca istighfar satu. Lah banyak kue. Awak kalau banyak ibadah malam tu pagi tu kue tertiba. Jadi cukup lah. Pada malam jago jam 3 banyak ibadah di pagi siang pagi itu dia sangat senang sih. Bermanfaat malam tadi ya. Tidak lalu tadi orang tak cerita tu. Tidak ada. Ibu kadang lagi aku akan suka orang tak ada jago. Ada, itulah rugi bagi. Masih kuat dalam umum kesempatan beribadah awak tak berai. Beribadah awak balik juga. Tapi lagi bulan Zulhijjah. Ditingkatkan di banyak ibadah lain. Karena ibadah di bulan awal tadi sebagai Nabi katakan ibadah yang sangat dicintai Allah adalah ibadah di kerajaan pada 10 awal. Begitulah hari selanjutnya. Maka hari yang ketiga apa kejadian setelah hari yang ketiga itu? Kata Nabi Allah istaja
Zakaria itu adalah Allah mengabulkan doa-doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Doa Nabi Zakaria. Ayat Nabi Zakaria itu meminta anak. Amin doa Nabi Zakaria. Rabbi habli. Rabba habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Tuhanku, agialah gua anak dari sisi Engkau yang keturunan yang baik. Agialah gua anak keturunan baik ya Allah. Engkau kan sesungguhnya yang mendengarkan doa. Bila doa Nabi Zakaria dikabulkan Allah, usia Nabi Zakaria sudah 122 tahun. Nah, ketika usianya 122 tahun, barulah Nabi Zakaria diberikan Allah anak namanya Yahya. Nah, bila Nabi Zakaria dapat Yahya, bila Yahya lahir pada tanggal 3 Zulhijjah. Maka siapa yang berpuasa pada hari itu, istajab Allah doahu, maka Allah ijabah pula. Allah akan kabul pula doanya sebagaimana Allah telah mengabulkan doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, tahulah ke bawah lalu hari kabeh kata Rasulullah kejadian yang terjadi al-yaumul ladzi wulida fi Isa alaihissalam. Pada hari yang kabeh itu adalah Allah katakan Allah lahirkan Nabi Isa alaihissalam di permukaan dunia. Jadi bila Nabi Isa lahir pada tanggal 4 Zulhijjah. Nabi Isa bukan amak lahir, ampah lahir. Nah, ini kan banyaknya orang di Nabi Isa. Dan terus di Maryam. Anak lahir, bangsa doang. Mandiri di Rusi Maryam, Jeno mandiri di Maryam. Di Maryam itu memang orang yang soleha kehendak Allah, bisa beranak tanpa bersuami. Karena dia orang yang tak Allah. Nabi Sri Maryam itu ketika balik itu karomah. Dia tak masak pokoknya tibu si makanan di mihrab untuk ibadah. Ditanya oleh Nabi Zakaria yang mengasuh Sri Maryam. Siapa yang makanan siapa mata? Aduh Allah. Orang yang dalam masa tibu si makanan terbaik soal beribadah. Karena dia korban. Maka dia diberikan Allah anak seorang Nabi. Itu namanya Isa. Lalu maksud mazalika siapa yang berpuasa pada hari itu Allah selamatkan dia dari kesusahan wal fakir dan dari kefakiran. Dan fakir kau ditekankan dengan arti fakir. Sebut awak fakir. Fakir kau artinya adalah butuh. Jadi selagi butuhnya awak kepada siapa dan kepada apa, berarti awak masih fakir. Allah tak fakir sawit. Allah disebut dengan Al-Ghani. Allah Maha Kaya. Kenapa Allah disebut Maha Kaya? Karena Allah itu tidak butuh apa dan tidak butuh siapa. Dan apa seperti fakir? Karena Allah butuh apa dan butuh siapa? Butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh lalu, butuh ikut. Banyak butuhan. Cuma kau fakir semua. Tapi kalau Allah butuh siapa, kau kaya. Maka disebut awak fakir karena disebut oleh Allah wa antumul fuqara, ay manusia kalian itu fakir sebalahnya dan kaya kuasa. Ada jadi asma wa fakir karena kita butuh apa dan butuh siapa. Jadi saya ini awak kalau dah ada perlu kebutuhan. Ada butuh orang, butuh galak saja bisa surang. Mungkin lain boleh kita galak kekeh dan butuh surang. Pasti sejumlah lewat cari awak. Pasti ada orang sebanyak orang lewat pasti kecil kurang kacil kurang itu. Itu orang pun awak tak gila dulu. Cuma dia awak galak surang sedang. Ada kecil kurang lewat awak gila. Itulah contohnya awak butuh kurang. Untuk jangan contoh lain untuk galak saja tak bisa surang kurang. Begini lain. Ada amakku ini awak tidak samu adonan kayu adonan baterai atau karena
sandalah baru susah Pak. Susah apa sana kalau kayu sandalah? Susah kayu sandalah. Ibu ke rumah, siapa kalau balik rumah udah kayu. Ibu tenggelamkan bakso, siapa ada bakso udah kayu sandalah. Ibu tenggelam di sawah, siapa mau sawah udah kayu. Apa aja ini? Ingin meliput lagi orang tua udah kayu sandalah sama jelas. Susah orang aku waru kayu dengan saya mengalih-alih sebo awak menunjukkan awak bahwa awak memang butuh apa dan butuh siapa. Siapa tahu mengalahkan kayu Nabi Yusuf? Tak tahu Nabi Sulaiman. Tak tahu. Bah kayu Nabi Sulaiman dia saking kayu halaman rumah luas 1 hektar 100 meter persegi. Itu kerikil-kerikil tapi perjalanan itu susun adalah aneh. Susun aneh dalam itu. Sama susun batu iya. Itu lama siapa kayu ini? Kayu tapi dunia Allah tetap fukar, tetap fakir. Jadi barang kayu awak dunia Allah awak tetap fakir. Jadi Allah selamatkan awak dari kefakiran. Anak kita sudah sampailah hari keselamatan. Hari keselamatan dinamakan yang terwiyah hari terwiyah. Yang mana terwiyah itu artinya adalah perenungan atau bamanuh. Sia nama manuh yang dimanuhkan. Udah memanuhkannya ada sebab memanuh. Jadi yang memanuh Qusyan Nabi Ibrahim yang dibangunnya mimpi yang mengalami malam apa tulisan. Ibrahim kedudukan pernah menjadi ya Allah. Ketika kurban sangat banyak 1000 ekor kambing. Itulah ekor saya kambingnya itu belakang 1000 ekor kambing, 300 sapi, 1 unta sekali kurban. Sehingga di banyak kurban itu fatajibuna sual malaikat. Sehingga malaikat Allah dan bersama manusia semuanya kamu terheran. Cuma yang malaikat saja heran mencari banyak kurban Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, Nabi Ibrahim, ya ayuhanas wal malaikat, wallahi lau kana ibnu la azmauna fi sabilillah. Oh malaikat manusia, jangankan kambing 1000 ekor, jangankan untuk salat, jangankan sapi 300. Demi Allah kalau ampun dari Allah nanti anak, lalu Allah perintahkan aku kurbankan anak, aku kurbankan dengan Allah. Aku bantu anak. Kalau aku anak, sebab tadi kau tu lebih baru anak boleh. Kalau aku anak Allah yang kamu, Allah perintah Allah kehendaki supaya aku kurban. Aku kurban anak itu adalah seperti Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim Nabi Musa berdoa kepada Rabbi habli nasolihi di masnai wa adal mukalasa. Rabbi habli ya Allah ini aku anak yang soleh, ya Allah yang soleh. Karena dari sini salah posisi Ibrahim berdoa. Ayo salah dan ibu apa orang ada rumah. Sebab udah minta anak. Aku mampu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca doa. Itu jadi buat makanan. Udah ingin anak mau mantu kan Islam berjalan. Tapi Nabi Ibrahim meminta dan lalu dia solusi di sini salah. Tak berudah. Kalau itu udah minta anak ini punya anak itu benar. Bagi ini udah cari bahan. Dia boleh taruh cari dulu. Dah. Udah tambah lagi ciri, tapi jangan mampu jadi punya boleh tambah jabaan, hilangkan. Itu saja. Kalau ingin jadi istri yang seperti istrinya Nabi Ibrahim, contoh. Ditambah jabaan, hilangkan, ya. Biarlah membaca itu lah. Yang penting mereka mudah. Kalau mereka cari, dia mau cari. Mencari ini lalu tolak mati. Maksudnya Pak, ini jangan kan bisa cari bahwa kan cari serang kan lupa dah. Jangan cari dia buat ada pek saja gadis kuah ini itu kan.
lalu terwujudlah doa yang diberikan Allah. David dari keturunan namanya Ismail. Ketika si Hajar kula hamil, si Sarah ada kula madu, satu roh hamil. Kira apa cek yang roh doa. Orang yang lain baca yo, si Hajar balaga dalam Hajar tu sih kan. Si Hajar Hajar Ismail, si Sarah Hajar si Ishak. Tapi anak ini gua anak tu. Jadi ulang dan bayar anak apa macam jadi orang macam ada di bos bangsa. Iya. Literal. Ada gajah anak karena jadi Allah boleh. Aku dari karena Allah di dalam mimpi malam 8 Zulhijjah. Mereka bermimpi antara jauh lalu malam mimpimu ajina Allah. Ya Ibrahim, auzu binadzalika. Ibrahim, jadi engkau pergi. Kau dulu menjadi kalau ada anak kau kurbankan untuk Allah. Hari ini kurbankan. Atau kau besok tu tanggal 8 Zulhijjah namanya teriak. Ibrahim berpenuh karena mimpi tadi malam balik mana Rasul dari Allah bersetan. Bertanya dari Allah itu setan. Allah ini setan apa? Orang pun cari uang. Kecil dari Allah ni balik mana anak sebelah payah kau cari yang ini sedang elok sedang saja memain jual orang kurbankan. Kecil dari setan Rasul mungkin kecil dari Allah aku mampu uang dari bersama disebut dengan tarbiyah. Maka seorang kepala penjulian pahalanya tak dia tahu kecil Allah sendiri tahu karena kadang. Besoknya tanggal 9 Zulhijjah. Bila Zulhijjah menyamakan Yaumul Arafah karena orang Badar yang adalah mengetahui Nabi Ibrahim sudah dapat mimpi di malam turun karena 9 Zulhijjah Ibrahim pun sudah meyakini memang dari Allah, perintah dari Allah, mimpi betul dari Allah. Maka dulu keyakinan hilanglah keraguan bahwa dia sudah bulat tekad untuk mengorbankan anaknya karena ini adalah perintah Allah. Maka puasa di 9 Zulhijjah pahalanya Allah hapuskan dosa berlalu dan setahunnya kadang. Maka besoknya lah tanggal 10 Zulhijjah namanya Yaumul hari pelaksanaan hewan kurban. Jadi ibu kalau puasa 9 hari puasalah. Dan kalau 9 hari ambil 1 hari 2 hari tarwiyah dan Arafah. Kalau dah tahu 2 hari tarwiyah dan Arafah, ambil 1 sehari yang paling utama. Puncak puasa, puncak ibadah itu puasa di hari Arafah. Lalu kalau dah sempat puasa Arafah kan bawa penita kurban pergi studio, pergi ke kamar, cari yang iwak dan tolong kosong. Maka saya kurang-kurang 1 sebelum nahan itu langsung Zulhijjah sejak dari pagi sampai selesai sore sudah menahan Pak. Orang bisa menahan Ustaz Abu sibuk kerja itu mengajar masalah itu masalah hidup. Orang bisa menahan puasa 9 hari 0, 2 hari tidak bisa, sehari pun tidak bisa, menahan pun tidak bisa. Yang terakhir dan sampai yang 1 menjauh dengan kurban. Sembayang layu saja. Mana banyak kerja. Bapak semua menahan waktu mengajar kurban. Kalau nak tahu Ustaz kurban ini sudah boleh. Kalau dah ada gigi ambil boleh kurban. Masa itulah cucu-cucu silah. Aja dulu macam ni lah. Itu kalau dah bisa itu bagian sampai dah 1. Sudah 1. Ini kurban kita. Kalau itu pasti 1 orang lah. Karena musuh aja. Jadi ibu-ibu tuan daripada Allah saya akan belajar. Di Makkah masalah di Al-Qasr. Ada surah hukum Melayu juga. Jadi istilahnya kalau Jawa menyesuaikan dengan peraturan dengan kondisi negara awak tinggal Indonesia mampu sesuaikanlah sama awak dengan tuntunan yang ada di Indonesia. Kalau penetapan dari menteri dari pemerintah kurang 2 orang tanggal 9 Zulhijjah dari Ahad ya maka puasalah dari Ahad. Kenapa puasa Arafah itu kan puasa tanggal 9 Zulhijjah, bukan puasa karena orang hukum pada Arafah. Jadi tanggal 9 Zulhijjah itu ada puasa sunat.
mau seorang apa? Di awal video tanggal 9 Zulhijjah, hari Ahad, Yuri Ahad kosong. Jadi orang tuh hari Ahad rayo lah itu negaranya. Karena awal berbeda aja. Oh ya berbeda negara. Jadi awal sesuai kalah awak tak ada punya ilmu tentang ini. Namanya ilmu itu kurang dan alim adualannya dan awak hidup silang numpang saya hidup dan kadang aja mau hidup sulang lo. Ya, ada nombor bakal selesai. Aja dia tawahan, kita jawab selesai. Tapi kalau numpang hidup dan kadang awak ada tapi pasanda. Kok salah awak nak kanai kedua. Kenapa awak menurut Allah Subhanahu dia awak hendak menilai bahwa jadi menumpang dalam ulangan kurang karena orang menetapkan itu kan sembarang orang alim-alim orang kikia ulama-ulama besar lah dengan ilmunya lah dengan teorinya lah dengan teknologinya meraja tua maka awak puasa itu sesuaikanlah ketetapan yang ada di negara awak. Ayo beda, itu rayunya di Mekah, rayu di sini. Itu kan dulu jam di sini. Bisa jadi pas di Bodino keluar bulan, Jawa ada bulan. Sama bebu kurang mencari awak. Datang orang rumah awak ada. Hebat. Awak berupaya datang orang di pos Jawa ada. Orang yang bertamu datang Jawa. Orang yang belum datang bertamu Jawa. Asal itu ketika pun mata bulan tapi di awak alam sekop diulang. Itu berbuat berbeda dengan waktu sholat. Kan waktu sholat jam itu memang jam dulu di awak. Dulu awak di ya. Dulu awak pejar kalau menghitung bulan itu berbeda. Jadi awak pas di awak hari itu alun-alun bulan alun-alun nak sabi hilang alun-alun deh. Ada orang menggarinya lah tu hilang dulu dah. Makanya dulu. Jadi itu perbedaan hilang. Tapi orang tu lah tahunya kini nyoka rayu sama balik. Kan sebenarnya itu terada orang ilmu falak. Jadi ilmu falak itu kalau orang dulu dalam setahun itu ada tahun itu. Dulu nak orang berbeda. Dulu sampai disuai. Dan dulu berbeda secara orang ini orang berbagai macam teori melihat hilang. Jadi ada yang hilang seketik kurun misalnya tanggal 1 Zulhijjah. Wajib yang buat. Kalau tanggal 1 kalau sekadar kurun nampak. Mas Pak, negara itu ikut tahi bulan awan sekadar kecil. Semuanya 6 bulan tu yang jadi. Ada orang kalau ikut baru orang. Kalau ikut baru bulan. Ikut kurangnya kita bukan berdasarkan. Jadi orang itu hati-hati ini. Tak perlu sembarang orang nanti dulu. Sebab banyak musuh ke di buang. Juga jiwa keinginan jadi mulai. Jadi yakinlah awak kepada orang detik karena orang detik itu orang pintar-pintar, orang alim-alim, alat teknologinya lampu. Ada alat yang mencari bulan awak alat jadi bulan. Cuma tahu boleh. Ya. Mengenai alhamdulillah kita dia itu sudah kerajua baca alhamdulillah dan dia baca tadi tadi. Kalau sudah sembahyang astagfirullah alhamdulillah baca Astagfirullah. Kalau sholat kenapa sudah sholat kita baca Astagfirullah. Kadang itu salah. Sholat itu karena ada kadang hati awak ada khusyuk. Kadang ada salah macam-macam. Maka itu memang tuntunannya cara itu. Jadi itu ibadah mahdhah. Ada ketentuan-ketentuan khususnya. Jadi kalau alhamdulillah itu dalam sifat umum, di luar dari itu, jadi di luar dari itu, awak disunatkan baca alhamdulillah kalau sudah dimulai dengan jadi kalau sholat biru mana itu aturan sudah sholat istighfar mana itu itu ketentuannya. Kok baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca alhamdulillah ada dulu contoh jadi itu mana sholat mahdhah nah ada contoh ketentuannya yang dibaca mulai dan baca akhirnya dan juga sudah sholat ada ketentuan istighfar. Kadang bacaan dua ke ndak betul. Kau awak berimam
sama orang tu. Tapi awak tahu ada kadang-kadang lupa satu ayat misalnya. Tapi bukti kalau kayak Al-Fatihah misalnya. Ada yang lupanya. Tapi sering kadang-kadang ada lupa baca. Awak berimam kayak gitu. Itu sah solat awak tu atau bahasa. Itu kan termasuk yang wajib. Lain kalau surat pendeknya kan. Ba'a tu. Maka kurang jadi imam. Kan banyak syarat tadi. Nah. Tidak rancang soro saja. Benar. Harus batu Al-Fatihah. Sampai balik tasdid Fatihah itu boleh tinggal. Jadi kalau ada imam tahu buat salah, dan lain itu salah dia tahu ya. Kalau ikuti dua, maka tidak sah solat. Maka munfariqah mulai. Memisahkan diri dari imam yang salah boleh, maka solat lawak solat munfarid. Jadi salah ikuti dua. Dan saya lihat orang masuk jurang lah, satu masuk jurang. Jadi kalau ada lain tahu dia basuh dan baca salah, solatnya tidak sah, jadi ikuti jawab munfariqah yang kan keluar dari imam. Ada imam ada solat sunat. Ada awak berimam tu boleh gitu Ustaz. Sana berimam tahu hanya salah. Itu hanya di keluar munfariqah. Niat tidak keluar dari imam. Cara ini. Tapi sembahyang juga. Itu sah solat. Solat basah, tapi kalau ikut imam yang salah, awak salah dan salah. Bahasa awak tahu itu salah. Tapi kalau itu salah tu awak tidak boleh nulis itu salah. Nah jadi imam ko salah waktu itu, tu awak pun mana nampak diri awak kata pada dalam yang salah. Jadi kalau tahu itu salah, itu imam yang salah kita baca salah. Sama itu. Ya. Itu cara. Oh ya.